Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Pada pelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar tentang struktur teks berita. Kali ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks berita, khususnya pada bagian orientasi. Pada pembelajaran kali ini, tujuan yang ingin dicapai adalah: 1. Anak-anak bisa mengidentifikasi informasi yang ada terdapat pada teks berita. Yang kedua, anak-anak bisa menyampaikan tanggapan, baik tanggapan itu berupa tanggapan positif. Informasi yang terdapat di dalam sebuah teks berita itu dibedakan menjadi dua, yaitu informasi yang berupa fakta, dan yang kedua adalah informasi yang berupa opini. Apa yang dimaksud dengan informasi yang berupa fakta? Informasi yang berupa fakta, informasi yang benar-benar terjadi, informasi yang telah terjadi, atau informasi yang ada kenyataannya. Biasanya, informasi yang berupa fakta itu disertai dengan ciri-cirinya. Biasanya ada benda, waktu, peristiwa, hal, jumlah. Atau informasi yang berupa fakta itu adalah informasi di mana merupakan jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Sedangkan jenis informasi yang kedua adalah informasi yang berupa opini. Informasi yang berupa opini adalah informasi yang berupa ide, gagasan, pesan, kemudian harapan. Dan ciri dari informasi yang berupa opini adalah informasi yang bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Kemudian, setelah Anda tahu bahwa informasi yang terdapat di dalam sebuah teks berita itu ada dua, yaitu informasi yang berupa fakta dan informasi yang berupa opini, Anda diharapkan bisa menanggapi isi informasi tersebut. Bagaimana cara memberikan tanggapan terhadap isi informasi teks berita? 1. Langkah yang bisa kalian lakukan adalah Anda memahami pokok persoalan dari isi teks tersebut. Yang kedua, Anda bisa menanggapi. Tanggapan kalian bisa berupa tanggapan yang positif dan tanggapan yang negatif. Tanggapan positif itu artinya Anda setuju terhadap apa yang ditulis oleh penulisnya. Kemudian tanggapan yang negatif adalah tanggapan di mana Anda menolak atau tidak setuju terhadap apa yang dituliskan oleh penulisnya. Sedangkan langkah yang ketiga yang bisa Anda lakukan adalah dalam menyampaikan tanggapan, Anda bersifat objektif atau apa adanya. Dan terakhir, tanggapan yang Anda sampaikan dengan menggunakan kalimat yang logis atau kalimat yang bisa diterima oleh akal sehat. Demikianlah jika Anda disuruh memberikan tanggapan pada sebuah informasi. Baiklah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan latihan pada teks beritanya. Nah, nanti akan saya berikan sebuah teks berita. Kalian cermati, kalian perhatikan. Tugas kalian adalah bagaimana menentukan isi informasi di dalam teks berita tadi. Apakah itu merupakan fakta dan opini? Dan yang kedua, berikanlah tanggapan terhadap isi informasi teks berita tersebut. Yang termasuk berita di bawah ini, yang akan kita identifikasi kali ini adalah mana informasi yang berupa fakta dan mana informasi yang berupa opini. Kemudian, setelah Anda tahu informasi yang berupa fakta dan informasi yang berupa opini, silakan Anda tanggapi teks berita ini. Diduga lalai, matikan lilin.
seisi rumah hangus terbakar. Kemarin malam, tepatnya pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, telah terjadi sebuah peristiwa tak terduga di wilayah kompleks perumahan Gria Jaya, Bekasi. Peristiwa tak terduga tersebut menimpa keluarga Pak Andi, di mana rumah mereka hangus terbakar dilalap si jago merah. Penyebabnya, kebakaran diduga karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari kayu. Beruntung bagi pemilik rumah, karena musibah tersebut tidak meminta korban jiwa. Hal ini dikarenakan Pak Andi sedang menghadiri undangan perkawinan keluarganya, sementara istrinya tidak ada karena pulang kampung. Meskipun tidak ada korban jiwa, kebakaran ini mengakibatkan kerugian materi kurang lebih 800 juta rupiah. Setelah kita identifikasi kedua paragraf tadi, ternyata pada paragraf pertama ada menunjukkan waktu, yaitu pukul 23.14 waktu Indonesia bagian Barat. Waktunya tengah malam, ada nama orang Pak Andi, ada nama tempat perumahan Gria Jaya Bekasi, dan ada juga peristiwanya yaitu kebakaran. Dari ciri tadi, maka paragraf pertama itu merupakan informasi yang berupa informasi fakta. Sedangkan kalau kita lihat pada paragraf kedua, dari kata yang pertama yaitu beruntung. Beruntung itu mengacu kepada pendapat penulisnya. Kalau sudah mengacu kepada pendapat penulisnya, maka informasinya berupa opini. Kemudian kita perhatikan kembali, yaitu pada akhir kalimat. Akhir kalimat ada kalimat yang mengatakan, kurang lebih terjadi kerugian materi sebanyak 800 juta. Dengan kata kurang lebih, yang menyatakan bahwa itu adalah merupakan perkiraan, bukan pasti, maka itu mengacu kepada informasi yang berupa opini. Jadi bisa disimpulkan bahwa paragraf pertama adalah merupakan paragraf yang merupakan informasi yang berupa fakta, sedangkan paragraf yang kedua merupakan informasi yang berupa opini. Sedangkan tanggapan yang kita bisa berikan berdasarkan isi teks berita tadi adalah, kalau kecerobohan yang dilakukan Pak Andi tidak terjadi, yaitu menaruh lilin di atas lemari, maka kebakaran itu pasti tidak akan terjadi. Itu adalah contoh. Nah, anak-anak, sekarang saya akan siapkan dua paragraf di mana tugas kalian adalah mencari atau mengidentifikasi mana yang merupakan informasi yang berupa fakta dan mana yang merupakan informasi berupa opini. Dalam kedua paragraf ini silakan Anda memberikan tanggapan. Tanggapan Anda yang sampaikan bisa tanggapan yang berupa positif dan tanggapan yang berupa negatif. Nah, karena hari ini kalian sudah waktunya istirahat, silakan kalian istirahat dulu. Setelah kita istirahat, kita masuk kembali dan belajar. Kita mulai dengan identifikasi kedua paragraf tadi, waktunya 5 menit. Setelah itu kita diskusikan bersama. Selamat pagi dan silakan istirahat.